إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terakhir pembahasan kita tentang salat sunat. Di antara salat sunat yang telah kita pelajari adalah salat sunat rawatib, baik itu yang qabliyah atau ba'diyah. Dan terakhir ya, yaitu tentang salat 2 rakaat fajar, di mana salat sunat 2 rakaat fajar ini ada yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan utamanya sangat besar, itu dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar ini baik dalam perjalanan maupun di dalam mukim. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Keutamaan hukum dari salat witir, keutamaannya dan waktunya. Salat witir hukumnya hukmu sunnah muakkadah. Dia adalah sunat yang ditekankan. Hadza alaihi Rasul wa raghaba fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi dan mendorong dalam melaksanakannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu bilangan ganjil, yaitu esa, 1. Wa yuhibbul witra, dan Allah mencintai bilangan ganjil. Dan termasuk di sini adalah salat witir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya ahlal Qur'an, awtiru fa inna Allaha witrun yuhibbul witra." Wahai orang yang selalu membaca Al-Quran, lakukanlah salat witir. Sesungguhnya Allah itu witir, yakni bilangan ganjil, dan menyukai salat witir. Waktunya, baik. Di sini kata sunnah muakkadah. Menurut mazhab Ahnaf, mereka mengatakan ini adalah salat wajib, termasuk wajib. Kenapa? Karena Nabi selalu melakukannya, juga tidak pernah tinggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Waktunya, waktu salat witir itu ma baina salatil isya'i wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya mulai dari setelah salat isya, antara salat isya dengan salat subuh. Antara salat isya dan salat subuh. Berdasarkan ijma' ulama,
lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan perbuatan Nabi di mana beliau mengerjakannya pada waktu itu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Salatul witri ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kalian dengan satu salat, di mana salat ini lebih baik bagi kalian daripada mentah merah, yaitu salatul witir, salat witir antara salat isya sampai dengan terbit fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim. Dan hadis ini sahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Al-Dhahabi. Begitu juga dengan Syekh Albani, beliau juga mensahihkan hadis ini kecuali dalam lafaz ya khairul lakum min humrin na'am. Dia adalah lebih baik bagimu dari unta merah. Namun Imam Tirmidzi mensahihkan penambahan itu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu sholat witir adalah setelah mengerjakan sholat isya sampai terbit fajar. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا وِتْرَ. Kalau seandainya sudah terbit fajar, yakni masuk waktu subuh, tidak ada lagi witir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Apabila khawatir salah seorang di antara terbitnya atau datangnya subuh, maka dia sholat 1 rakaat, di mana dia mewitir atau penutup baginya terhadap apa yang telah dia kerjakan dari sholat. Jadi witir ini adalah penutup. Sholat malamnya 2 rakaat. Sampai dia mengerjakan sholat, mungkin khawatir terbitnya subuh, langsung dia witir 1 rakaat. Fahada dalilun ala khuruji waqtil witri bitulu'il fajri. Ini dalil menunjukkan keluarnya waktu witir dengan terbitnya fajar. Kalau terbit fajar, waktunya sudah habis. Agar tidak mendapatkan waktu fajar, maka witirnya cukup dengan 1 rakaat. Qala Hafiz Ibn Hajar mengatakan, wa asrahu minhu ya'ni fi dilalah. Dalil yang lebih konkret dari ini, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Abu Awana wa ghayruhu, anna Ibn Umar kana yaqulu man shalla min al-layli falyaj'al akhir salati witra. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Abu Awana dan yang lainnya, bahwasanya Ibnu Umar dia pernah mengatakan, siapa yang sholat malam maka jadikanlah akhir sholatnya itu witir. Jadikanlah akhir sholat malamnya itu adalah witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh hal yang demikian. Fa idza kana al-fajr faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr.
Kalau seandainya sudah ada fajar, yakni terbit fajar, maka seluruh solat malam dan witir sudah habis. Ya, ini menunjukkan bahwa solat witir, solat malam dan solat witirnya berakhir dengan terbitnya fajar. Wa salatul witir akhirul laili afdal minhu fi awwalihi. Salat witir di akhir malam lebih afdal, lebih baik daripada di awal malam. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awwal al-lail liman dhanna annahu la yaqumu akhir al-lail. Akan tetapi dianjurkan bagi orang yang khawatir atau dia mengira bahwasanya dia tidak mampu bangun di akhir malam, lebih awal dia bangun, maka hendaklah dianjurkan baginya untuk menyegerakannya di awal malam. Di awal malam itu maksudnya apa? Setelah sholat isya. Mau langsung dari setelah sholat isya, setelah sholat sunat 2 rakaat, kemudian dia witir, atau sebelum tidurnya. Bagi orang yang mengira bahwasanya dia tidak mampu untuk bangun lebih awal, mungkin dia akan terbangun dengan kedengaran azan, berarti sudah masuk waktu subuh. Ya. Wa ta'khiru liman dhanna annahu yaqumu akhir al-lail. Dan dianjurkan bagi orang yang dianjurkan untuk mengakhirkan sholat witir bagi orang yang mengira dia mampu untuk bangun lebih awal di akhir malam. Lima rawahu Jabir, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khafa an la yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang khawatir, siapa yang takut dia tidak mampu untuk berdiri atau bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Wa man tama'a an yaquma akhir al-lail falyutir akhir al-lail. Siapa yang bertekad kuat, tama' itu berharap banget untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhir al-lail mashhudah wa dhalika afdal. Karena salat di akhir malam itu disaksikan. Saksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Maka itu lebih afdal. Yaitu waktu sahur. Ya, waktu sahur itu waktu di mana mulai mendekatnya para malaikat untuk berganti shift, malaikat malam dengan malaikat siang. Begitu juga dengan sholat subuh itu disaksikan. Ya, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Allah. Maka sholat witir yang paling afdal adalah diakhirkan kalau mau. Kalau tidak, ya balik kalau terlalu larut malam, kita tidur. Witir sebelum tidur. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Ausani Khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepada aku. Ya, dengan 3 perkara. Di antaranya aku tidak qabla an anam. Aku witir sebelum tidur.
ulama menekankan sholat witir ini. Sehingga dalam sebuah riwayat Imam Ahmad mengatakan orang yang biasa meninggalkan witir kesaksiannya tidak diterima. Ya, kesaksiannya tidak diterima. Berarti menjadi cacat. Maka ini witir yang mungkin kurang familiar di antara kita. Itu sholat. Kalau seandainya kita tidak sholat malam, sudah witir. Minimal adalah witir. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sholat sunnah itu terbagi kepada dua. Sholat sunat mutlak, sholat sunat. Nah, yang kedua apa? Lawan mutlak, muqayyad. Sholat mutlak ini tidak ada kaitannya dengan apa. Ya, bisa dikerjakan siang, bisa dikerjakan malam, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang. Setelah sholat subuh, pada saat matahari terbit sampai dia tinggi naik, pada saat matahari di atas kepala, setelah sholat asar sampai terbit matahari, dan pada saat hampir matahari terbenam. Namun sholat mutlak ini dikerjakan malam hari lebih afdal daripada siang hari. Ya, itu kan sholat yang dikerjakan. Sholat malam itu 2 rakaat. Sholatul laili matna. Baik. Bagaimana tata cara sholat witir itu dan berapa jumlahnya? Al-witr aqalluhu raka'atun wahidah. Sholat witir paling minimnya 1 rakaat. Ya, tidak ada lagi sholat dua dan 1 rakaat. Li hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas marfu'an, berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang diangkat sampai kepada Nabi, al-witru raka'atun min akhiril laili. Rawah Muslim. Rawah Muslim. Kata Nabi SAW, witir itu adalah 1 rakaat yang dilakukan di akhir malam. Wali hadits Ibnu Umar madhi qariban, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah berlalu, ya, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jadi dia sholat 1 rakaat untuk menjadi witir baginya terhadap apa yang telah dia lakukan. Wa yajuzu witru bi 3 raka'atin. Boleh juga witir dilakukan 3 rakaat. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 3. Berdasarkan hadis Aisyah, di mana hadis ini adalah hadis yang masyhur tentang sholat. Ketika ditanya Aisyah tentang sholat Nabi pada bulan Ramadan, apa kata Aisyah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambah di dalam Ramadan atau di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Usalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. ثم يصلي ثم يصلي 4 ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. Beliau mengerjakan sholat 4 rakaat, jangan ditanya indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat.
Ini kemana nih? 4 rakaat, apakah 4 rakaat sekaligus? Ada orang yang berpegang teguh dengan ini, hadis ini. Ya, bahwasanya 4 rakaat sekaligus. Karena dalam hadis ini katakan sholat arba'an. Ungkapan arba'an ini bisa dipahami dengan 2. Bisa juga dipahami dengan 4 sekaligus. Satu dalil apabila bisa dipahami dengan 2 model, berargumentasi dengannya menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Sebab dia bisa ditafsirkan dengan 2 model. 2 dengan 4. Ya. Tapi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi, sesuai dengan Nabi SAW salatul lail. Nabi tanya tentang salat malam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat tidak bisa ditafsirkan kecuali hanya 1, yaitu 2 rakaat. Salat malam yang di luar Ramadan atau di dalam Ramadan sama aja. Pokoknya salat malam. Mau namanya tarawih atau qiyamul lail, namanya 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang berpegang, kan di sini ditanya, Masruq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana sholat Nabi pada bulan Ramadan? Kan ditanya bulan Ramadan. Iya. Jawabannya, beliau tidak menambah dari 11 rakaat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat dia 3. Maka tadi kita katakan, kalau diadu dengan dalil satu lagi, boleh jadi dia ditafsirkan 4 rakaat itu ada 2 salat, kemudian berdiri lagi, 2 salat, kemudian dia istirahat, duduk antara 4 rakaat inilah namanya tarwihah. Ya, tarwihah itu adalah duduk istirahat setelah 4 rakaat 2 kali salam. Karena seringnya berulang-ulang istirahatnya, jamaknya adalah tarawih. Ya. Malahan di mazhab Syafi'iyah dan kitab Miftah al-Akhyar, bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang mengerjakan 4 rakaat sekaligus tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Karena sholat itu dikerjakan 2 rakaat. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi mengerjakan witirnya 3 rakaat. Bagaimana praktiknya? Wa tajuzu hadhihi thalatha bisalamaini. 3 rakaat ini boleh dilakukan dengan 2 kali salam. Lah, masa dikatakan dia witir tapi genap ganjil? Katanya witir itu ganjil. Ya, masa dikatakan dengan witir genap ganjil? Witirnya 3 rakaat. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tentu kita contoh kepada Nabi. Ya, kita contoh bagaimana beliau melakukan. Aisyah mengelompokkan tadi 4, kemudian 3. Ya. Berdasarkan kepada lihatna Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yusallim min raka'ataini hatta yamur bi ba'd hajatihi. Di dalam witir 3 rakaat tadi,
Ibnu Umar salam dari 2 rakaat sampai dia memerintahkan untuk sebuah kebutuhan atau keperluannya. Jadi maksudnya apa? Tidak langsung, taruhlah misalkan ambil air atau apa. Ada perjalanan antara 2 rakaat pertama dengan 1 rakaat. Wa tajuzu sirdan atau tajuzu sardan bitashahhud wahid wa salam wahid. Dan boleh juga sekaligus 3 rakaat tadi, boleh juga sekaligus dengan tasyahud, 1 tasyahud dan salam 1 salam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 3 la yaq'udu illa fi akhirihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam witir 3 rakaat, tidaklah beliau duduk kecuali di akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Hakim serta Baihaqi, dan disahihkan oleh Hakim dan disebut oleh Imam Zahabi. Imam Nawawi mengatakan hadis diriwayatkan oleh Nasa'i ini sanadnya hasan. Baihaqi mengatakan sanadnya sahih. Artinya pelaksanaan 3 rakaat sekaligus itu adalah dijelaskan oleh Aisyah. Ya, la yaq'udu illa fi akhirihinna. Kenapa harus dijelaskan oleh Aisyah? Karena hukum asal sholat itu 2 rakaat. Ya, jadi ketika tidak dijelaskan di mana duduknya, berarti sholatnya kembali kepada hukum asal. Apa? 2 rakaat. Ketika Aisyah mengatakan yusolli arba'an, sholat 4 rakaat. Ya, tapi tidak jelas oleh Aisyah pada saat itu bahwasanya Nabi tidaklah duduk kecuali di akhir rakaat. Enggak disebutkan. Kalau tidak ada penjelasannya, berarti kembali kepada hukum asal. Ya, yaitu 2 rakaat. Sampai kita sholat zuhur aja, zuhur, asar, isya, nggak ada yang terus berdiri tanpa duduk. Ya, ada tasyahud awalnya. Hanya saja membedakannya kita dengan 2 rakaat adalah tidak sama. Tapi ada tasyahud awalnya, udah berdiri kepada rakaat. Ya, tidak ada syarat yang lanjut melebihi dari 2 rakaat, kecuali ada penjelasan. Termasuk yang dijelaskan oleh Aisyah ini, dan termasuk nanti hadis tentang beliau witir 5 rakaat dijelaskan, 7 rakaat dijelaskan, 9 rakaat dijelaskan bagaimana ya caranya. Ya, karena hukum asal adalah sholat malam itu 2 rakaat. Wala tusalla fi tashahudaini wa salamin wahid hatta la tushbih salat al-maghrib. Jangan dikerjakan witir itu dengan 2 tasyahud dengan 1 salam sehingga menyerupai salat maghrib. Jangan dilakukan begitu. Kenapa? Karena Nabi telah melarangnya. Waqadna sallallahu alaihi wasallam dzalik. Nabi telah melarang untuk menyerupakan sholat sunat, ya, seperti sholat fardu. Ya, witir itu adalah sunat, maghrib itu adalah fardu. Baik, berarti sudah ada 1 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat dengan 2 model. Ya, yang paling banyak dalam Nabi itu ada 2-1. Ada hadis-hadis yang lain yang dijelaskan. Kalau kita jadi imam di waktu sholat tarawih
maka perlu tanya dulu witirnya kemana. 3 sekaligus atau 2 satu. Kalau biasanya adalah sekaligus 3, ya kita lakukan 3. Jangan kerjakan 2 satu. Nanti kacau jemaah. Ya, saya pernah jadi imam lama itu di masjid muslimin di Payakumbuh. Kalau sitar ibu-ibu di belakang betul-betul nggak bisa lihat di depan. Saya lupa menanyakan bagaimana witir mereka. Karena sholatnya 2 rakaat, maka saya bawalah witir itu 2. Ya. Lalu ketika kita mau di 2 rakaat kita mengatakan Allahu Akbar. Ya. Lalu kita tasyahud. Kalau bapak-bapak kan bisa mengikuti kita. Kemudian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibu di belakang itu, ya, ternyata mereka sudah berdiri. Nah, itu juga ada perlu minimal 1 orang dari ibu-ibu itu bisa melihat gerakan makmum di depan. Maka 1 makmum ini dari ibu-ibu itulah yang menjadi panduan bagi makmum di belakang. Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa yajuzul witru bi7 raka'atin wa 5. Boleh witir dengan 7 rakaat, boleh juga dengan 5. La yajlisu illa fi akhiriha. Tidaklah duduk kecuali di akhirnya. Jadi berarti 3, 5, 7 itu terus. Ya, hanya 1 tasyahud, 1 salam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rakaat. Nabi salat 13 rakaat pada malam hari. Yutiru min dzalika bi 5. Beliau witir dari salat tersebut dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaat. Wali hadis Ummi Salamah, berdasarkan hadis Ummi Salamah yang kedua, radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi7 atau bi5, la yafsilu bainahunna bitaslim wala kalamin. Kata Ummi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir bi7 dengan 7 atau bi5 atau yang dengan 5. Beliau tidak memisahkan antaranya dengan salam, tidak juga dengan kalam. Ini artinya terus sampai selesai. Baik. Tambahan lagi, witir juga bisa dengan 9 rakaat. Yaitu dengan cara 8 sampai ke 8 rakaat duduk. Ya. Tasyahud awal. Kemudian berdiri 2 rakaat ke-9, kemudian tasyahud di rakaat 9, kemudian dia salam. Ya. Nah, ini berbeda. Baik. Persoalan berikutnya adalah al-awqatul al-manhiyah 'anil nafilah fiha. Waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat sunat. Waktu-waktu yang dilarang. Hunaka awqatun nuhiya 'an salat at-tatawwu fiha illa mastuthniya wa hiya awqat 5. Ada di waktu-waktu dilarang salat sunat di dalamnya kecuali apa yang dikecualikan. Ya. Jadi ada salat yang dikecualikan dari waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu dilarang itu ada 5.
Yang pertama, min ba'di salati subhi hatta tatlu'a asy-syams. Setelah mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan salat. Ya, bukan menjadi patokannya salat orang, tapi salat dia. Dia setelah salat subuh tidak boleh lagi dia mengerjakan salat sampai terbit matahari. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajr hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada salat, tidak ada satu pun jenis salat setelah salat fajar, yakni salat subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau seandainya ada di masjid orang sudah selesai sholat, ya, ada yang bangun dari tidurnya, bolehkah dia sholat? Wajib dia sholat. Ya, boleh nggak dia sholat sunat? Iya, sholat sunat dia dulu. Sholat sunat qabliyah untuk dia. Ya, setelah itu baru dia sholat wajib, sholat subuh. Setelah sholat subuh nggak boleh lagi dia mengerjakan sholat sunat. Baik. Yang kedua, min tulu'i asy-syamsi hatta tartafi'a qadra ramhin fi ra'yi al-'ain. Dari terbit matahari, ya, mulai dari terbit matahari tidak boleh sholat. Berarti sholat syuruk itu bukan pada saat matahari di jam 5:55 itu belum boleh sholat. Berbunyi jam saatnya belum boleh sholat. Sampai matahari itu naik seukuran tombak yang dilihat oleh mata. Jadi ukurannya tombak di ufuk timur tentunya, ya. Nah, ini diperkirakan oleh ulama kurang lebih 15 menit. Ya, seukuran tombak itu berapa derajat? Kalau tidak salah, 1 derajat dari pergerakan matahari itu adalah 4 menit 1 derajat. Ya, kalau 15 berarti kurang lebih hampir 4 derajat. Wa huwa qadru metrin takriban, ya seukuran 1 meter kurang lebih dari ufuk. Wa yaqaddar bil waqti hawali rubu' sa'ah aw thuluthiha. Ditakar dengan waktu kurang lebih 1/4 jam atau 1/3, yakni antara 15 sampai 20 menit. Ya, itu kurang lebih. Fa idza irtafa'at asy-syamsu ba'da tulu'iha qadra ramhi faqad intaha waqtu an-nahy. Kalau saatnya matahari telah naik setelah terbitnya seukuran dengan tombak, maka sudah habis masa yang dilarang. Barulah setelah itu kita mengerjakan sholat. Mau kita mengerjakan sholat duha, sudah awalnya, sudah mulai masuk waktunya. Atau kita ingin mengerjakan sholat sunat, karena tadi sejak dari sholat subuh kita sudah duduk di situ berzikir, ya, yang dinamakan dengan sholat isyraq, boleh. Lalu duhanya nanti belakangan boleh. Diniatkan duha juga langsung boleh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abasa, "Shalli salat as-subhi thumma aqsir 'an as-salati hatta tatlu'a asy-syams hatta tartafi'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abasa, "Salatlah salat subuh, kemudian berhenti dari salat. Jadi jangan kerjakan sholat
sampai terbit matahari sampai naik. Ya, segi tombak. Begitu juga dalam hadis Uqbah bin Amir yang akan. Yang ketiga, inda qiyam asy-syams hatta tazula ila jihad al-gharb wa yadkhul waqt al-dhuhr. Pada saat matahari di atas kepala sampai matahari itu condong ke barat dan masuk waktu subuh, masuk waktu zuhur. Ya, tadi sudah dua. Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua saat terbit matahari sampai matahari naik. Yang ketiga saat di atas kepala sampai matahari condong ke barat, masuk waktu zuhur. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, 3 sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana nusalli fihinna wa naqra fihinna mutana. Ada 3 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengerjakan salat pada waktu itu dan melarang kita untuk menguburkan mayat pada 3 waktu tersebut. Hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi', pada saat matahari terbit muncul sampai dia naik. Wa hina yaqumu qa'iman dhahira, ketika yang kedua ketika matahari di atas kepala hatta tazul, sampai dia tergelincir ke barat. Wa hina tadayyafu lil-ghurubi hatta tamut, ketika dah siap-siap mau terbit, mau terbenam, berarti sudah mulai menguning, ya, sangat menguning, sudah mulai mendekat ke terbenamnya matahari. Wa ma'na tadhiyif lil ghurub ay tamilu lil ghurub. Makna tadhiyif itu sudah mulai condong untuk tenggelam. Yang keempat, min salatil asri ila ghurub syams, mulai dari salat asar sampai terbit matahari. Berdasarkan hadis la salata ba'da al-fajr hatta tad'u asy-syams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat setelah fajar sampai terbit matahari, dan tidak ada salat setelah asar sampai terbit matahari. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan termasuk juga bagi orang yang sudah jamak takdim. Orang jamak takdim berarti asarnya ditarik ke depan, ya, maka setelah itu nggak boleh lagi sholat subuh. Baik. Yang kelima, idza syara'at fil ghurubi hatta taghib, apabila matahari sudah mau tenggelam sampai dia hilang. Kama taqaddama fil hadis, bagaimana telah melalui hadis, fataqu hadhihi al-awqat al-khamsah mahsuratun fi 3 awqatin, maka 5 waktu itu, ya, dia terbagi kepada 3 waktu. Wa hiya min ba'da salat al-fajr hatta tartafi asy-syams, yaitu mulai dari setelah terbit fajar, setelah salat fajar, min ba'da salat al-fajr hatta tarfi asy-syams qadra ramh, mulai dari salat fajar, salat subuh sampai matahari naik, ya. Wa hina yaqumu qa'iman dhahira, sampai yang kedua ketika matahari di atas kepala, hatta tazul syams, sampai matahari condong ke barat. Ba'da salat al-'asr hatta yatimmu ghurub syams, dari setelah asar sampai sempurna tenggelamnya matahari. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat, tinggal sedikit, kemudian kita masuk ke dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian yang masih tersisa dalam masalah salat witir dan waktu-waktu yang dilarang. Wa amma hikmatun nahyi 'ani salati fi hadhihi al-awqat. Hikmah kenapa dilarang pada waktu-waktu tersebut. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-kuffara ya'buduna asy-syamsa 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha. Karena orang-orang kafir mengibadati matahari pada saat terbitnya dan tenggelamnya. Fatakunu salatul muslim fi tilkal awqat fiha musyabahatan lahu. Maka salat orang muslim pada waktu-waktu tersebut menyerupai ibadah mereka. Karena mereka mengibadati yakni rukuk mereka atau sujud mereka ke matahari. ففي حديث عمرو بن عبسة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان حينئذ يسجد لها الكفار فإنها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. Dalam hadis Amr bin Abasa bahwasanya matahari itu terbit ketika dia terbit antara dua tanduk syaitan. Dan pada saat itu sujudlah orang-orang kafir untuk matahari. Dan begitu juga matahari ketika dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Pada waktu itu kufar sujud kepadanya. Ya. Seperti apa tanduk syaitan? Ada yang tahu? Wallah. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa di Mekah itu sudah banyak tanduk-tanduk syaitan katanya. Jadi saya tidak tahu apakah dia sudah pernah lihat syaitan. Tapi apakah syaitan itu bertanduk? Iya. Karena Nabi menyampaikan bahwa shadiqul masduq. Ya. Dia adalah yang jujur, yang benar dan harus kita percaya. Tapi bagaimana modelnya? Allah karena dia adalah ghaib. Ya. Maka karena itu tidak boleh kita membayangkan atau menggambarkan seperti apa yang terlintas dalam benak kita, sehingga ya menara yang besar yang di Zamzam itu dianggap puasanya bagi orang-orang yang tidak senang dengan dengan Arab Saudi, dianggaplah itu adalah tanduk syaitan. Ya. Baik. Hada an waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha. Ini adalah ketika matahari terbenam dan matahari terbit dan terbenam. Hikmahnya tadi. Wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyam qa'id dhahira. Qad bayyana sallallahu alaihi wasallam 'illat an-nahy fi hadha al-hadith as-sabiq nafsuhu faqala fa inna hina idin tusjaru jahannam. Yani adapun pada saat matahari naik atau pada saat matahari di atas kepala, apa hikmahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam ilat atau sebabnya, yaitu pada waktu tersebut tusjaru jahannam, ya matahari api neraka dinyalakan, ya maka oleh karena itu kita menghindari ibadah pada saat itu. Fala tajuzu salatul tatawwu fi hadhihi al-awqat illa ma warada ad-dalil bi istithna'ihi.
Itu tidak boleh sholat tatawwu', sholat sunat pada waktu-waktu tersebut, kecuali sholat yang datang dalil yang mengecualikannya. Karaka'atain at-tawaf, seperti rakaat tawaf. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla fihi ayatan sa'atin sya'a min lail aw nahar. Dua rakaat tawaf. Setelah kita tawaf, maka kita mengerjakan sholat dua rakaat tawaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai keturunan Abd Manaf, jangan kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini lalu dia sholat di sana. Jadi sholat dua rakaat tawaf kapanpun waktu yang dikehendakinya, dari siang, dari malam dan siang. Jadi kapanpun dari waktunya silakan. Wa kadza qada salat al-fajr hina salat al-fajr ba'da salat al-fajr. Begitu juga yang kedua, boleh mengerjakan salat sunat fajar, mengqadha salat sunat fajar setelah salat fajar. Tadi kan dilarang, tidak boleh salat sunat setelah salat fajar, yakni salat sunat. Bagi orang yang terbiasa mengerjakan sholat sunat qabliyah subuh atau fajar, lalu dia terlambat atau tidak bisa mengerjakan, maka boleh mengqadha'nya setelah sholat subuh. Kemudian juga mengqadha' sholat zuhur setelah asar. Bagi orang yang sudah terbiasa, ya, bukan bagi orang yang tidak terbiasa. Atau terbiasa terlambat, maka juga ya nanti menjadikan sholat sunatnya selalu setelah sholat subuh. Ya. Nabi SAW juga pernah mengqadha sholat duha, sholat sunat ba'diyah duha setelah asar. Wala siyama idza jama'a dhuhra ma'al asri, apalagi ya dia menggabungkan dhuhr dengan asar. Wa kadzalika fa'ala dhawatul asbab min as-salawat. Begitu juga boleh dia lakukan, dia kerjakan solat yang memiliki sebab, ya, yang memiliki sebab. Solat jenazah, seperti solat jenazah boleh dikerjakan setelah asar. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena ada jenazah, ya, karena ada jenazah kita solat jenazah. Wa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Apa sebabnya? Karena dia masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang dia masuk masjid, jangan dia tunggu sampai dia ya salat dua rakaat. Wa salatul kusuf, salat kusuf. Kusuf ini salat gerhana. Ya, berarti kalau gerhana matahari di pagi atau gerhana matahari di tengah, ya, tengah siang, atau gerhana matahari ba'da asar, atau gerhana bulan setelah subuh. Gerhana bulan ada nggak setelah asar? Ya? Katanya bertemunya matahari bulan dengan bumi waktu jam 5 pas fullnya. Apakah kita mengadakan sholat gerhana bulan pada saat itu? Tidak. Tapi kapan kita mengerjakan sholat gerhana? Kata Nabi, idza ra'aytumuh, jika kalian melihatnya. Ya, gimana kita melihat bulan siang hari? Walaupun terjadi
terjadinya itu pada saat tersebut gitu ya. Tapi dia di bawah ufuk, tidak kelihatan. Wa kadzalika qada'i fara'idul fa'idah fi hadhihi al-awqat. Begitu juga mengerjakan sholat fardu yang terlewatkan ya pada waktu-waktu tersebut. Mengqada' sholat fardu yang mana? Yaitu berdasarkan hadis, keumuman hadis Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha. Siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Ketika dia ingat, dia kerjakan pada waktu itu, walaupun itu adalah waktu yang dilarang. Ya, atau dia terbangun pada waktu yang dilarang, maka dia kerjakan sholatnya. Wali'anna al-fara'idha daynun wajibul ada. Karena sholat fardu itulah hutang yang wajib ditunaikan. Fatu'adda mata dzakara al-insan. Maka dia tunaikan kapanpun yang diingat oleh seseorang yang lupa tadi. Itu kalau sholat tertidur dan terlupa. Adapun sholat yang sengaja ditinggalkan, pendapat yang terkuat tidak bisa diqadha. Karena syarat sah sholat itu adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Loh, bagaimana dengan sholat orang yang tertidur dan terlupa? Pada saat dia ingat itulah, atau pada saat dia bangun itulah waktunya. Waktu dia mengerjakan sholat tersebut. Ya, namun dinamakan oleh ulama adalah mengqadha sholat yang dilewatkan. Kalau seandainya sholat yang sengaja ditinggalkan boleh diqadha, maka orang akan lalai. Saya sholat nanti aja lah, besoknya saya sholat. Ya, maka sholat itu tersebut. Walaupun ada pendapat ulama yang membolehkan hal demikian, tapi pendapat yang terkuat Allah a'lam bahwasanya tidak boleh dikerjakan, kecuali kalau seandainya dia sholat misalkan sholatnya keliru, sholatnya salah niatnya, ya, dia sholat zuhur salah niat, baru ingat bahwasanya saya salah niat tadi, ya, berarti dia mengubahnya. Tapi ada pun yang sengaja tidak dilakukan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Allah taala kemudian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita masuk kepada tanya jawab. Jika sholat kita tidak khusyuk karena tiba-tiba terbayang hal lain saat sedang sholat dan kita tersadar, bolehkah kita mengucapkan istighfar? Apa boleh diulang sholatnya atau tetap dilanjutkan? Boleh kita mengucapkan istighfar dan kita berta'awudz, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan. Ya, kemudian kita meniup atau meludah ke diri untuk menghilangkan godaan syaitan. Karena ini syaitan yang menggoda kita sehingga kita lalai dalam sholat kita. Bolehkah sholat witir saja tanpa sholat malam lain? Boleh. Ya, boleh. Apakah boleh jenazah disolatkan lebih dari sekali, tapi tempatnya berbeda? Dan bolehkah kita berulang ikut sholat jenazah tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Nabi SAW berapa kali sholat? Berkali-kali. Karena tidak dilaksanakan berjamaah bersama, tidak. Ada 2 orang masuk, ada berapa orang. Ya. Jadi boleh, misalkan seperti prakteknya, ketika misalkan dia meninggal di Padang, kemudian disegerakan, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dibawa ke kampungnya. Di kampung juga nanti disolatkan lagi. Atau misalkan begitu juga ketika misalkan di sini disolatkan, kemudian taunya dikuburkan,
Ada beberapa orang yang belum sholat, sudah dia sholat di kuburannya. Ya, sudah ditanam, kemudian dia sholat di kuburan. Apabila kita sedang safar, ada sholat jenazah dan kita ingin jamak qasar, apakah sah sholat jamak kita jika sholat jenazah di antara sholat jamak tersebut? Tidak. Sholat jamak kita harus dijamak, tidak boleh dipisah di antara dua sholat. Wallahu a'lam. Terutama apabila kita sholatnya di sholat jamak takdim. Karena Imam Nawawi dia mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya menjamak takdim itu harus berkelanjutan. Berbeda dengan jamak takhir. Boleh dijarakkan atau dijarakkan antara sholat pertama dengan sholat setelah selesai mandi junub untuk ikhwan. Ternyata pada pemaduan maaf terasa keluar sedikit sisa mani. Apakah kita wajib mengulangi mandi junub atau cukup dengan mencuci saja? Syarat dari mandi junub itu keluarnya mani dengan didorong syahwat, merasakan kelelatan, kemudian diakhiri atau mengakibatkan kendurnya kemaluan tersebut atau melemahnya. Ya, keluarnya merasakan lezat. Itu yang menyebabkan junub. Tapi kalau sisa enggak. Ya, karena tidak dirasakan seperti tadi, atau seperti orang yang ada penyakit keluar maninya, ya, tapi dia tidak rasakan karena macam penyakit. Begitu juga dia tidak diwajibkan mandi. Begitu juga perempuan, maaf, ya, mandinya sisa, mandi suami tersisa dari keluar dari kemaluannya setelah mandi. Maka dia cukup dengan beristinja, kemudian dia berwudu saja. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar juga bahwa jika kita merasa kalau kita tidak akan terbangun dalam sholat tahajud, maka boleh sholat tahajud di jam-jam sholat tahajud, meski tidak tidur dulu. Apakah kalau sholat jam setengah satu malam atau lebih itu bisa dilakukan sholat tahajud atau witir? Witir kita sebutkan tadi boleh dikerjakan sebelum dia tidur. Sholat malam yang dia kerjakan dari sholat sunat, terserah dia kapan aja dia mengerjakan sholat sunat, sholat malam. Sholat malam itu lebih afdal daripada sholat siang. Nah, namun sholat yang paling afdal dari malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir pada umumnya adalah dilakukan oleh orang tidur dulu, ya, baru dia terbangun. Ya, itulah dimakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yani rusuk mereka itu menjauh dari tempat tidur. Ya. Tapi kalau seandainya dia melakukan kegiatan ronda misalnya, maka dia tidak tidur atau menjaga saudaranya yang sakit dan yang lain. Lalu dia mau sholat malam itu jam 1, jam 2, jam 3, silakan. Ya, tidak mesti harus tidur sebentar dulu nanti bangun. Jika sholat witir sudah dikerjakan di waktu awal malam sesudah isya, ternyata saat waktu akhir malam terbangun dan ingin mengerjakan sholat tahajud, apakah boleh melaksanakan sholat tahajud, Ustaz? Apakah harus witir lagi atau bagaimana? Boleh tahajud, tapi tidak witir lagi, karena Nabi SAW mengatakan la witrana fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam.
untuk akhwan, mana yang lebih afdal melaksanakan sholat isya pada saat waktunya masuk dibandingkan dengan melaksanakan sholat isya pada akhir malam seperti jam 4. Sholat isya kita sudah pada waktu-waktu sholat kita sudah pelajari dulu waktu sholatnya. Sholat isya itu sholatul isya ila nisfil awal. Sholat isya itu sampai separuh pertama. Jadi kalau malam itu mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu kurang lebih rata-rata di waktu kita adalah 10,5 jam. Maka setengah malam itu adalah 5/4. Ya, 5/4. Silakan hitung 5/4. Kalau sekarang maghrib jam berapa? 6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, tambah 15 menit. Nah, 11:25 itu setengahnya. Ya, batas akhir. Ya, setengah 12 itu sudah habis waktu. Coba kita hitung lagi ya. Udah setengah nih ya. Berarti tadi 11:25. Oke? 11:25 berarti setelah itu 12:25, 1:25, 2:25, 3:25, 4:25 tambah 4. Berapa jadinya? 4:40 kan? Nah, masuk subuh 4:40. Nah, jadi tidak diakhirkan sampai jam 4. Kalau kita akhirkan jam 4 berarti kita sengaja mengeluarkan sholat isya dari waktunya. Itu melalaikan sholat. Tapi bagi wanita yang afdal itu adalah di akhir-akhir sholatnya waktu, yakni jam 11. Ya, dengan catatan Nabi membenci tidur sebelum sholat isya. Ya, tapi kalau seandainya kita nggak ada yang bangunin, jangan coba tidur dulu, kebablasan. Ya, nah, jadi kalau tidak dari awal waktu masuk waktu kemudian sholat. Ya, karena untuk sholat isya lebih afdal itu adalah diundurkan. Wallahu a'lam. Bagaimana ikhtiar untuk menghilangkan rasa ujub kepada dalam hati? Kita mau menyombongkan diri kepada siapa? Ya, apa kelebihan kita? Tidak ada kelebihan kita. Malah kita ini banyak kekurangannya. Perlu untuk memperbaikinya, perlu kita membaca buku-buku tentang manajemen qalbi ya. Wallahu a'lam. Terutama ada buku-buku Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Apakah boleh sholat subuh di waktu syuruk karena ketiduran? Jawabannya sudah bisa membantu. Sudah hebat. Manakah yang dikerjakan terhadap orang yang sudah meninggal, badal haji atau umrah? Dan apakah ada syarat bagi badal itu? Tentu haji lebih afdal daripada umrah. Ya, membadalkan haji itu lebih baik. Apalagi ketika pelaksanaannya bisa langsung umrah dulu kemudian haji. Begitu ya. Dan syarat untuk badal ini bagi orang pelaksana dia harus sudah haji dan umrah. Yang belum melaksanakan belum bisa dia menunaikannya. Anda pernah mendengar larangan sholat jenazah ketika matahari sudah menguning? Apa maksud matahari menguning? Apakah itu sahih? Tadi menguning itu matahari sudah mulai akan tenggelam.
ya, merah sudah mulai. Tapi kita sudah sebutkan larangan itu pada sholat-sholat mutlak. Sholat memiliki sebab, yang adanya jenazah, ya, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau menguburkan tak boleh, karena tidak ada pengecualian menguburkan. Bolehkah sholat witir 1 rakaat setelah isya? Boleh, karena witir minimnya adalah 1 rakaat. Kawan anak seorang pencukur rambut. Apa hukumnya mencukur jenggot orang yang meminta dicukur jenggotnya, dan bagaimana bentuk rambut qaza? Mencukur jenggot orang, dia tahu alal itsmi wal udwan, telah menolong dalam ya dosa. Bikin di situ cukur rambut tidak menerima cukur jenggot. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qaza itu adalah dia cukur di sebelah bawah, ya, di atasnya ditinggalin. Termasuk juga qaza itu adalah membuat ukiran. Rambut anak muda sekarang kan ada ukiran itu, ya, itu adalah qaza. Qaza itu asalnya adalah awan putih, kemudian biru, ya, bukan hijau, ya, biru, ya. Jadi kan ada numpuk. Nah, kalau misalkan ada orang dulu ininya dicukur, sini tidak sedikit, ya, itu namanya qaza. Boleh digabungkan sholat sunat fajar dengan tahiyatul masjid? Boleh. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Akan tetapi jika orang meniatkannya untuk sholat sunat fajar, sudah tercukupi tahiyatul masjid. Karena setelah terbit matahari, yang terbit fajar, hanya yang kita kerjakan itu adalah tahiyah, yang kita kerjakan sholat sunat fajar. Apakah mengamalkan fikih di luar mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi termasuk bid'ah? Yang bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasar dari agama itu, maka amal itu tertolak. Sangat jarang bisa disebut, sangat jarang bahwasanya pembahasan fikih itu keluar dari mazhab yang tahu, ya, kecuali kalau memakai mazhabnya Syiah, maka udah dipastikan keluar dari mazhab. Kalau seandainya pendapat zahiri misalkan, itu dikatakan mazhab zahiri, tekstual, pasti ada juga yang berkaitan dengan pendapatnya. Salah satu di antara yang tepat, ya, itu pada umumnya, ya, walaupun ada satu-satu, namun saya katakan tadi yang pasti itu keluar dari mazhab yang tepat adalah mazhab Syiah. Atau dia beribadah tanpa dalil, itu sudah pasti. Makanya saya berikan kaidah tadi, bid'ah itu adalah orang beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari agama. Apakah boleh ikut berjamaah sholat maghrib ketika imam sholat isya saat kita sholat jamaah takhir di situasi dalam perjalanan? Boleh. Tapi bagaimana cara sholat kita? Imam 4 rakaat, kita 3 rakaat. Caranya ketika imam naik ke rakaat keempat, kita duduk tasyahud akhir. Di sini bisa kita ambil 2 model. Satu, yang pertama, kita mengikuti imam dengan kita tasyahud tadi, kita tunggu imam itu sampai tasyahud dan kemudian kita salam bersama imam.
Atau yang kedua, ketika imam naik, kita duduk niat mufaraqah, niat berpisah dengan imam. Kemudian kita selesaikan tasyahud kita cepat, lalu kita bisa takbir lagi, ya, untuk sholat isya. Wallahu ta'ala. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.